Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Biasanya ditanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Hari ini kita masuki bulan Juli di minggu terakhir dengan tema Pursuing Holiness, mengejar kekudusan. Oleh karena itu, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Karena itu dengan kehadiran-Mu, dengan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau pasti akan melawat kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami, memulihkan kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Mari beracaralah di tengah-tengah kami, ya Allah Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini.
Karena itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu.
Berapa banyak saudara yang percaya dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini? Sekali lagi, tepuk tangan paling meriah bagi dia, Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy to receive glory. Worthy to receive honor. Worthy to receive all our praise today. Everybody sing holy. Holy, holy, holy is holy. Is holy. God Almighty is worthy to receive glory. Is worthy to receive honor. Is worthy to receive all our praise.
dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Yes. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, haleluya, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kudus, 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 kudus. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Dia. Allah kita, Allah yang Maha Kudus. Amin. Sebelum saudara duduk, mari beri tos high five satu sama lain. Katakan, Allah kita Maha Kudus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness.
Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah, tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati, bagi keturunan Abraham. Ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, Roh Kudus. Ya, untuk mencelikkan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan, dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip, kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus name, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat.
Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pujian yang nanti akan kita nyanyikan, ini adalah nyanyian pewahyuan. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia memandang kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Tuhan, Allah kita yang Maha Kudus di dalam kekudusannya. Biarlah nyanyian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Allah kita yang Maha Kudus. Mari angkat suara kita sembah Dia lebih lagi. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu, nama yang kudus, nama yang agung. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang. Inilah hidup kami, kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya bagi-Mu. Dalam kekudusan-Mu kami nikmati kasih-Mu, kuasa-Mu yang ajaib melingkupi kami, oh Tuhan. Kami angkat hati kami dalam hadirat-Mu, oh Bapa. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Yesus, Anak Domba Allah. Terpujilah nama-Mu, nama yang kudus,
kasih, oh Tuhan. Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you, Lord Jesus. Clothed in rainbows, clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Yeah, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. You are our everything, oh Jesus. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. At the mention of your name, name above all names, Jesus. Filled with wonder, filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous you.
Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini bersama kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya kami tetap bisa kudus sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita memasuki ini ya, untuk mengejar kekudusan. Jadi kita harus, kekudusan itu harus kita kejar supaya nanti pada kedatangannya yang kedua kita ini menyongsong Dia di awan-awan tuh kita siap, ya siap, bukan ketinggalan tetapi kita ikut bersama-sama dengan yang diangkat ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Kita mau lihat dari ayat firman Tuhan, yaitu pursuing holiness, atau artinya mengejar kekudusan. Dari Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi harus dikejar kekudusan ini ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sehingga kalau Tuhan datang kedua kali, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan tidak dianggap, loh Tuhan, aku sudah melayani Engkau loh. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan tidak peduli. Tuhan mengatakan, tidak ada gunanya engkau ya. Karena bukan kehendak Tuhan yang dilakukan. Meskipun kita pelayanan, tapi kita dilihat sama Tuhan hatinya kita ini loh, kudus atau tidak ya, kudus atau tidak. Karena itu kekudusan ini harus dikejar. Sehingga karena kita sebagai warga kerajaan Allah, karena kita ini semua adalah warga kerajaan Allah, maka kita ini berjalan selalu menentang dunia. Ya, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka kita ini akan menentang dunia. Tidak bisa kita ini berjalan bersama-sama dunia, meskipun kita masih hidup di dunia. Tetapi hikmat-hikmat dunia, ajaran-ajaran dunia yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu tidak berlaku ya. Sehingga kita harus melawan, karena kita harus mengejar kekudusan itu untuk mencapai nanti kehidupan kekal. Sehingga kita harus menciptakan keadaan damai. Jadi di dunia ini harus ada kedamaian sosial. Artinya di dalam masyarakat, siapa yang menciptakan kedamaian? Ya kita-kita semua ini loh, yang adalah warga negara kerajaan sorga yang melawan dunia. Kalau di dunia, kalau dipukul akan membalas, ya. Kalau disakiti pasti membalas. Tapi kita sebagai anak Tuhan sudah dikatakan, siapa yang hanya boleh membalas, yaitu hanya haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita hanya menurut saja. Kalau Tuhan izinkan kita ini ditekan-tekan, kita ini pokoknya didiskreditkan, diperlakukan tidak adil ya di dunia, kita harus hanya berseru kepadanya saja ya, karena Dia nanti yang akan membalas, bukan kita sendiri yang membalas. Karena apa? Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang di udara ini loh, yang tidak kelihatan. Jadi bukan orang-orangnya itu yang menjadi musuh kita, tetapi di baliknya itu roh-roh dunia. Karena itu kita warga kerajaan Allah akan selalu melawan dunia. Kalau kita tidak melawan, waduh, berarti kita ada tanya, kita ini betul-betul warga kerajaan Allah, apa kita ini ikut kerajaannya dunia? Ya, itu perlu dipertanyakan. Karena itu kita harus menciptakan keadaan
kedamaian sosial ini. Seperti tertulis di dalam Markus 9 ayat 50. Garam itu memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, ya, garam itu tidak asin lagi, tawar. Dengan apa kamu mengasinkannya? Tidak mungkin, tidak bisa. Karena itu hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu, ya, yang selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jadi karena kita selalu akan hidup damai, meskipun kita ditekan, kita diperlakukan tidak adil, tapi kita tetap mau hidup damai dengan orang yang menekan kita itu, ya. Lalu juga di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita bukan cuma damai kalau di gereja, damai dengan hamba-hamba Tuhan, damai dengan saudara-saudara seiman saja. Enggak, dengan semua orang yang di luar sana loh. Yang belum mengenal Tuhan sekalipun, itu kita harus hidup berdamai dengan mereka meskipun kita diperlakukan tidak benar, ya. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Lalu juga di Ibrani 12 yang tadi sudah kita baca, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi kedatangannya dengan melihat tanda-tanda zaman, kita tahu kalau kedatangannya itu sudah amat dekat, ya. Jadi kita ini bukan hidup di akhir zaman aja, tapi di akhir zaman. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Makanya tahun ini Pak Arifin mendapat dari rema dari Tuhan untuk apa? Preparation, mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua, ya, berusaha untuk selalu hidup damai dengan orang lain, tidak berkelahi, tidak bertentangan, tetapi hidup damai. Mulai dari diri kita sendiri di dalam keluarga, dengan diri kita sendiri di dalam komunitas, di dalam komsel, ya. Mulai dari diri kita sendiri di dalam pekerjaan kita. Mungkin di pekerjaan kita juga ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang benar, tapi kita tetap juga berdamai dengan mereka. Jadi di samping ada kedamaian sosial, kita dari diri kita sendiri, kita harus suka. Jadi senang, ya, ada kesukaan berdamai. Diperlakukan bagaimanapun, kita selalu mau hidup damai dengan semua orang. Tadi dikatakan, seperti dikatakan di Yakobus ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama itu murni. Ya, hikmat yang dari Tuhan melalui Roh Kudus itu selalu murni. Selanjutnya pendamai. Jadi kita harus menjadi pendamai, damai dengan semua orang tadi. Dan juga peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sehingga kita ini tidak pro dengan yang satu lalu anti dengan yang lain, tetapi kita ini tidak memihak, ya, dan tidak munafik. Selalu apa? Peramah, pendamai, peramah satu dengan yang lain, selalu ramah satu dengan yang lain. Lalu juga penurut. Jadi kalau ada aturan dari atas, itu kita harus menurut, terutama menurut firman Tuhan. Ya, kita harus, karena itu ada bacaan talking short tiap hari itu. Saya kira semua membaca, ya. Jangan sampai tidak membaca, karena itu penting. Itu juga salah satu bagian dari preparation tadi, persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita nih tahu, ya, penurut, penuh belas kasihan, sehingga berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan bantuan kita, ya, jemaat yang kurang mampu mungkin perlu dibantu, ya, makanya ada diakonia. Itu juga kita harus dalam diri kita sendiri, kita punya
rasa belas kasihan kepada orang lain. Jangan tidak peduli. Ada orang ketabrak itu, biarin, nggak ikut-ikut ya. Jangan lihat orangnya itu perlu bantuan apa tidak, perlu diangkat ke rumah sakit, perlu dipanggilkan ambulans atau tidak ya. Jangan cuek, tapi penuh belas kasihan, perhatian dengan yang lain. Dan juga punya buah-buah hasil-hasil dari kita. Bukan hasil buah mangga atau buah jeruk, bukan ya. Buah kehidupan kita nih loh. Kita nih sudah menghasilkan damai sejahtera, penguasaan diri ya, buah-buah roh itu kita yang baik, sehingga kita tidak akan memihak satu dengan yang lain dan tidak munafik ya. Munafik itu kebanyakan orang-orang Farisi, itu orang munafik ya. Pinter firman, bisa mungkin dari kejadian Wahyu itu hafal, tetapi perbuatannya tidak cocok. Perbuatannya sehari-hari tidak mencerminkan kalau apa yang dia katakan itu sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau orang tidak munafik, apa yang dia katakan itu ya dan amin dengan perbuatan dan perkataannya. Jadi harus sama ya. Lalu juga kita lihat ada satu ayat lagi. Kesukaan untuk berdamai. Ini dari Titus. Titus ini muridnya Paulus. Lalu disuruh sama Paulus untuk melayani di Kreta, ya di Kreta. Lalu suruh membentuk, karena pelayanan di Kreta, dia disuruh membentuk kepenatuaan, memilih pemimpin-pemimpin untuk di Kreta. Lalu dikasih saran oleh Paulus, apa yang dipilih itu orang yang bagaimana? Yakni orang-orang yang tidak bercacat dalam perbuatannya ya, tidak bercacat dalam perbuatannya, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib ya, atau anaknya hidupnya tidak karu-karuan, suka narkoba-narkobaan, itu tidak bisa ya. Harus hidupnya tertib dan iman pada Tuhan sungguh-sungguh. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh ya, tidak sombong, bukan pemberang ya, tukang marah, sedikit tersinggung, ngambek, tidak mau lagi ikut ya. Tidak bisa, itu namanya pemberang. Tapi bukan pemberang, bukan peminum, suka mabuk-mabukan, tidak jauh dari alkohol. Bukan pemarah, ya tidak sedikit-sedikit marah. Tidak serakah, ya, ingin menghai semua, ya tidak serakah. Karena serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, kita tidak menyembah berhala. Melainkan ini. Jadi yang dipilih itu orang-orang yang bagaimana? Yang kayak gini nih. Yang suka memberi tumpangan. Kalau ada orang kesasar, wah suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik. Jadi bukan yang jahat yang dimaui, tetapi yang baik. Bijaksana, adil, saleh, ya, kudus. Dapat menguasai dirinya. Dan berpegang pada perkataan yang benar. Ya, apa yang dikatakan yang benar sesuai dengan firman, itu yang akan dilakukan, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, ajaran yang tadi yang kita baca yang di atas itu tadi, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, karena tidak semua orang tuh lalu menyetujui apa yang dia katakan, tapi yang menentang mungkin ada, yang tidak sesuai pengajarannya ada ya. Tetapi kita bisa menjelaskan, memberi keterangan sampai ini meyakinkan yang tidak setuju tadi, diyakinkan, akhirnya bisa menyetujui apa yang dimaksudkan ya. Kesukaannya yaitu berdamai. Jadi setiap dari warga kerajaan Allah ini harus kesukaannya berdamai. Ya, saya punya satu kesaksian
mengenai kesukaan berdamai ini. Kira-kira ya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Saya ini potong rambut. Sudah biasa di salon yang sama. Sudah berpuluh tahun saya itu pakai salon itu, enggak ganti-ganti ya. Lalu dan kebiasaan saya kalau dipotongi rambut itu, saya ini tutup mata. Takut kalau rambutnya itu nanti masuk di mata saya. Jadi saya tutup mata. Terus setelah hampir selesai begitu, lihat kaca, loh, lah kok dipotong model kayak zaman sekarang itu ya. Itu kan untuk Gen Z ya, bukan untuk manula kayak saya begini. Yang dipelontos keliling ini. Jadi kelilingnya ini dipelontos semua. Ya. Tinggal rambut yang di sini, ya. Tinggal rambut yang di sini, itu pun lalu dipotong pendek, panjang gitu, supaya bisa naik ke atas, maksudnya gitu ya, bisa mombel gitu loh, ya, rambutnya ini. Maksudnya itu begitu. Waduh lah kok gini ya. Terus coba tak diemin aja. Setelah dikeramas segala macam, lalu dia semprot-semprot gitu. Jadi mungkin supaya kelihatan agak bagus apa gimana. Ini rambut saya ini berdirikan semua. Sehingga rambut saya ini berdiri semua. Potongannya itu berdiri. Waduh, saya lihat-lihat kok kayak preman jalanan ya. Waduh, padahal pendeta. Jadi tidak cocok ya. Ya. Kalau dulu belum bertobat, pasti marah toh. Kalau orang dunia marah enggak? Pasti marah. Saya enggak mau bayar, kenapa kok begini potongannya? Kan begitu ya. Tapi ya saya diam saja. Ya sudahlah, salahnya saya juga. Kok tadi merem, ya toh? Kok tadi tutup mata sehingga tidak kelihatan toh? Enggak lihat di kaca, ya. Ya sudah, ternyata sudah selesai. Karena apa? Mau memberitakan kedamaian itu, ya. Kalau saya marah atau terus tukang potongnya ini salonnya tersinggung, kan jadi tidak enakan, ya. Jadi kita harus menjadi pembawa damai. Membawa damai karena kesukaannya berdamai. Jadi saya diam aja, berapa ya Bu ya? Oh sekian, jadi saya bayar. Sudah ya, terus saya pulang. Sampai di rumah, ini kan berdiri semua, keramas saya keramasi. Setelah keramas kan jadinya tidak berdiri-berdiri, kan jatuh. Ya, jatuh jadi kan seperti petal-petal gitu loh, ya, seperti kroak-kroak. Sudah biar, sudah, nanti kan panjang. Saya pokoknya pikiran positif aja. Nanti puji Tuhan, Tuhan itu baik, masih bisa memanjangkan rambut saya. Jadi sekarang kan sudah panjang, jadi tidak kelihatan petal-petal. Yang tadi dipelontos ini juga sudah tumbuh rambutnya. Ya. Lalu waktu masih pendek itu, saya kan ke kantor, ya, ke kantor, ketemu Pak Arifin. Pak Arifin bilang apa? Wih, rambutnya baru. Waduh. Bagusan yang dulu rambutnya itu, gitu katanya. Dia juga membawa damai. Coba dia bilang sama saya, welek lo rambutmu itu. Nah, lah saya bisa tersinggung. Tapi enggak, Pak Arifin bilang, rambutmu itu bagus yang dulu loh. Ini potongan di mana? Gitu dia tanya. Saya bilang, potongan di tempat yang sama. Salon yang sama? Iya, salon yang sama. Mungkin tukang potongnya ini, salonnya ini lagi stres, saya bilang tuh. Bukan saya loh yang stres. Mungkin tukang potongnya itu sehingga dia, babiti rambut saya ini seenaknya. Gitu. Jadi itu membawa damai. Begitu juga Pak Arwin juga membawa damai. Sehingga kita ini juga sebagai warga kerajaan Allah, kita ini juga berbicara, bertingkah laku, itu harus sesuai dengan pemimpinnya kita, raja di atas segala raja itu. Apa yang dilakukan Yesus, itu kita belajar. Meskipun belum sempurna, belum 100% bisa, tidak apa-apa. Hari ini sudah lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Menjadi seperti Yesus, ya. Kita belajar menjadi seperti Yesus. Itu yang kita lakukan. Jadi Yesus datang kan tidak membawa bencana, enggak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa damai. Karena dia adalah Raja Damai. Sehingga kita ini juga harus menjadi pembawa damai. Ya.
Lalu yang ketiga, tadi itu kita harus mengejar kekudusan. Sehingga ada kekudusan. Coba kita lihat kekudusan ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, sebelum bertobat itu. Akhirnya menuruti hawa nafsu. Ya, waktu kita ini belum bertobat. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, bukan sebagian loh ya. Seluruh hidupmu. Tingkah langkahmu 24 jam sehari, ya 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, ya terus sampai setahun. Itu terus menerus, itu seluruh hidupmu itu sama seperti Dia, yaitu Yesus tadi yang kita mau tiru, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sehingga kita ini loh, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kok bisa ikut Tuhan Yesus, kok tidak ikut yang lain di luar sana? Itu karena Dia yang memanggil, ya. Dia yang memanggil kita sehingga kita bisa berhimpun di tempat ini, tempat yang sama, dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab Tuhan itu kudus, maka kita ini sebagai anak-anaknya yang dipilih, ini juga harus kudus, ya. Dan jika kamu menyebutnya Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, tidak pilih kasih, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam takut akan Tuhan. Ini maksudnya dalam ketakutan ini, takut akan Tuhan. Selama kamu menumpang di dunia, ya, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus takut akan Tuhan. Harus selalu melakukan apa yang menjadi perintahnya, yaitu firman-firmannya, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu itu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, meskipun kita tidak buat salah, kita ini berbuat benar loh ya. Kita berbuat baik, ya, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan, ya. Dan belum tentu berguna, ya, belum tentu. Meskipun perbuatannya kita tidak salah, tapi belum tentu berguna. Mungkin juga yang sia-sia yang kita buat, ya. Lalu juga dikatakan, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sehingga karena kita nanti itu, Dia baru menyatakan dirinya nanti pada akhir zaman. Dan kita nih sudah menuju ini ke akhir zamannya ini, ya, dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Bagaimana itu, puji Tuhan, banyak orang yang di Iran yang baru ngebom saling perang dengan Israel, itu sekarang banyak rakyatnya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena dia melihat sendiri. Karena apa? Yang orang-orang yang di dalam Tuhan yang benar, ini kok lain ya dengan keadaan pemerintahan mereka, ya, yang lain juga, sehingga mereka bisa membandingkan. Makanya banyak yang bertobat. Begitu juga kita, apalagi kita ini sudah ditebus. Kalau kita lihat bagaimana tayangan yang berapa bulan yang lalu mengenai kematian Tuhan di salib, itu bayangkan kita ini ditebusnya itu dengan darahnya sendiri. Barang siapa yang percaya dalam namanya akan diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Sehingga kita ini menjadi anak-anaknya Tuhan, ya, bisa menyebut Dia Bapa. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi
baru menyatakan dirinya kepada kita nanti pada akhir zaman. Sehingga nanti pada kedatangannya kedua kita diangkat bersama-sama dengan dia. Ya, luar biasa. Sehingga kita ini ikut Tuhan yang tidak sembarangan. Ya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Lalu mengenai kekudusan juga dikatakan supaya kita ini terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi selama kita masih hidup sampai nanti dipanggil Tuhan kembali, itu kita supaya menjaga kekudusan dan hidup di dalam kebenarannya selama hidup kita. Juga di dalam 2 Petrus dikatakan tentang kekudusan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, orang, loh iya kita melihat tanda-tanda zaman ini sudah tahu kedatangannya sudah dekat. Kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Karena dikatakan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita nih harus hidup dengan saleh dan kudus. Jadi makanya kita harus terus mengejar kekudusan itu. Ya, periksa hati kita ini, periksa perbuatan kita, periksa perkataan kita. Apa sudah cocok dengan kekudusan yang Tuhan harapkan, sehingga supaya kita tidak ketinggalan nanti waktu kedatangannya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, harinya Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, yaitu nyala apinya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, yaitu Yerusalem baru, tempat tinggal kita nanti di sana. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sekarang kan belum, kita masih dalam penantian. Suruh apa ini? Kamu harus berusaha supaya kamu itu ke depan tidak bercela, tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini damai lagi. Damai bukan cuma kepada Tuhan, tetapi juga dikatakan tadi damai kepada semua orang. Ya, diperlakukan bagaimana saja kita ini tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya pengharapan di dalam Tuhan yang kita punya. Lalu yang keempat, yang terakhir ini kita nih dipisahkan secara rohani. Ya, jadi karena sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nih diangkat menjadi warga kerajaan Allah yang akan bertentangan dengan dunia. Maka kita nih dipisahkan. Kalau tadinya kita sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kan masih hidup bersama-sama dengan dunia. Nenek moyang kita yang belum bertobat pun, orang tua kita belum bertobat, hidupnya kan hidup secara duniawi. Ya, dulu sebelum saya bertobat, ya hidupnya ya sama dengan dunia itu. Ya. Tetapi setelah menerima Yesus dan mengerti dan mau melakukan aturan-aturannya Tuhan sesuai dengan firman-Nya itu tadi, maka kita ini dipisahkan tidak lagi sama dengan yang lain. Ya, sehingga saya perhatikan, dulu teman saya yang akrab-akrab tuh banyak, ya, yang golongannya yang yang olahraga, yang golongannya belajar, yang golongannya banyak kelompok-kelompoknya saya. Tetapi setelah saya bertobat, mereka yang belum bertobat itu
dipisahkan, tidak lagi dekat seperti dulu. Terus ketemu dengan siapa? Ketemu dengan yang lain ini, yang sama, yang juga dipisahkan oleh Tuhan. Sehingga kita nih bersama-sama dengan yang lain akhirnya di mana? Oh, di kelompok sel. Lalu makin besar lagi di dalam kelompok wilayah, ya akhirnya di gereja ini. Jadi dipisahkan dari yang lama menjadi di tempat yang baru. Ini dipisahkan. Coba kita lihat dari Yosua 7 ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ini ceritanya mengenai Akan, ya, yang bagaimana mestinya dihancurkan semua barang yang punyanya musuh itu. Tetapi, wih, ini kok bagus ya, sayang ini, lalu diambil dibawa pulang. Ya, terus lihat lagi yang lain, oh ini juga bagus loh, ini diambil dibawa pulang. Tapi Tuhan tahu karena Dia maha kuasa dan maha tahu. Orang lain tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu, makanya dikatakan tidak bisa itu sama. Akhirnya waktu perang lagi bangsa Israel ini kalah. Kenapa kok kalah? Tuhan kok kalah ini? Ya karena ada di antaramu itu yang berbuat tidak benar. Ya, jangan sampai kita nih di antara kita nih ada yang berbuat tidak benar sehingga kelompoknya mungkin di dalam kelompok selnya, mungkin di dalam kelompok yang lebih besar, mungkin di dalam keluarganya. Jangan sampai ada yang tidak benar. Nanti kena semuanya. Ya, yang kena semuanya ini juga satu orang Akan saja yang berbuat salah ini, yang berdosa, yang tidak nurut aturannya Tuhan. Tapi seluruh bangsa ini yang kena. Sehingga waktu perang kalah. Loh, perang kalah dia. Ya. Karena apa? Karena ada yang tidak nurut itu. Jadi kita dipisahkan. Makanya supaya kita jangan kalah dengan kuasa-kuasa yang lain itu. Seperti tadi saya katakan, musuh kita bukan orang yang kelihatan ini ya. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jadi udara yang tidak kelihatan ini loh musuhnya kita. Bukan yang kelihatan. Ya, ada yang dibaliknya itu. Yaitu roh-roh dunia. Roh dunia itu kebanyakan banyak iblisnya. Ya, makanya kita adalah anggota warga kerajaan Allah ini yang akan selalu menentang dunia ini. Karena itu kita dipisahkan menjadi yang lebih rohani, jadi dipisahkan. Lalu yang berikutnya dikatakan juga, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, kelihatannya oh sudah berbuat jahat, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi seperti kain kotor dikatakan, kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya. Nah, ini karena perbuatan yang tidak benar Tuhan meninggalkan. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membaca kebenaran firman-Nya dan melakukan, ya, belajar melakukan firman Tuhan. Baru ini ayat yang ke-8. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, ya, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Dia adalah Bapa kita, Raja di atas segala raja. Kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Sehingga kita ini dibentuk, dipisahkan secara rohani. Lalu dibentuk menjadi yang baru. Makanya dikatakan di firman Tuhan, kamu itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu.
ya, sudah tidak ikut lagi yang lama itu. Jadi kita harus menjadi manusia yang baru. Perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang tidak benar, itu kita tinggalkan. Yang masih ikut-ikut dunia dulu itu kita tinggalkan. Kita sekarang mau ikut Yesus yang sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian ini adalah umat-Mu. Jadi yang mau betul-betul menjadi umat Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh, kita dipisahkan dan kita harus nurut, ya, nurut aturannya. Seperti tanah liat, kita dibentuk yang baru, menjadi vas yang bagus, menjadi tempat yang lebih cantik daripada dulu waktu masih hidup di dalam dosa. Seperti dikatakan seperti kain kotor, seperti daun yang layu yang diterbangkan oleh angin, ya. Lalu juga Hosea ini mengatakan, dipisahkan secara rohani, kecongkaan Israel, ya, dulu mungkin kita sombong, ya, menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Ya karena salah, karena perbuatannya tidak benar, ya, akan jatuh. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Jadi bukan cuma Efraim, Yehuda juga jatuh karena di dalam kesalahan, ya. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka pergi untuk mencari Tuhan, tapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka karena tidak bertobat-tobat, karena tidak berbuat benar. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan karena kita sudah mendengar firman tapi tidak melakukan. Loh, masih terus hidup di dalam kubangan dosa. Jangan, kita harus keluar dari kubangan itu dan kita mau menuju bersama dengan Yesus. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Dihabiskan oleh Tuhan. Karena dikatakan apa? Memperanakan anak-anak yang tidak sah. Anak-anak tidak sah bagaimana? Karena itu Tuhan mengatakan gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Kalau ada terang, terang ini akan menguasai gelap. Jadi jangan sampai kita ini, ya, bergaul erat, terutama anak-anak muda. Loh, pacarnya tidak seiman, kuduskan dulu pacarnya. Lah kalau untuk menguduskan pacarnya ini, ya, anak-anak termasuk anak saya, ya, ini juga loh, kuduskan. Sudah berbulan-bulan, lah kok tidak kudus-kudus toh, ya, kudisen terus ini, bukan kudus, ya. Terus akhirnya saya kasih tahu anak saya, kalau mau menangkan jiwa temanmu boleh, puji Tuhan, ya. Tetapi kalau dia sudah dijelaskan mengenai bagaimana menerima Yesus, untuk menerima Yesus itu tidak perlu berbulan-bulan kalau memangnya niat, kan begitu, ya. Masa ini sudah 8 bulan, hampir 10 bulan, mana kok tidak, kok ya tetap aja masih yang lama, ya. Jadi tidak cocok. Jadi harus putus. Cuma berteman pun tidak, ya. Karena firman Tuhan ini mengatakan, rohnya kita semua yang sudah dibaptis, ada siapa di sini? Yaitu Roh Kudus. Kita ini semua punya Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita. Lah yang enggak itu roh apa? Lah roh dunia. Lah rohnya iblis kan banyak yang mengganggu. Seperti dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Melihat kesempatan. Siapa yang buka ya? Siapa yang lubang? Ada lubang. Langsung dia terobos masuk dan mencengkeram. Itulah iblis. Suka merusak. Bohong. Pembinasa. Itu kerjanya iblis. Jadi kita harus tahu. Kita sebagai anak-anak kerajaan. Jangan mau dikecoh-kecoh sama iblis. Jadi saya katakan dengan anak saya, kalau memang mau menangkan jiwa, tidak usah berbulan-bulan, ya.
Dikasih tahu, kalau mau ya mau, enggak ya enggak. Bukan cuma oh iya janji-janji melulu supaya bisa terus bersama-sama. Enggak bisa. Putus del, saya bilang gitu ya. Jadi harus putus del, enggak ada lagi. Kalau enggak, ya bukan tempatmu di sini, gitu. Ya harus milih. Ya, tapi terus akhirnya dimilih yang benar, ya puji Tuhan. Ya supaya enggak ada menyambung lagi, ya. Ada satu kesaksian juga saya mengenai dipisahkan secara rohani yang saya alami. Ya. Karena kita kalau sudah tua, sudah umur, kan dikatakan di kitab Yoel ya, Roh Kudus itu akan turut bekerja nanti bersama kita semua ini. Wih, anak-anak teruna itu akan bernubuat. Anak-anak kecil dipakai sama Tuhan. Yang tua-tua ini dikasih mimpi. Ya, dikasih mimpi sama Tuhan. Ya. Bukan mimpi karena kebanyakan tidur loh ya. Tapi mimpi yang memang dikasih sama Tuhan. Begitu juga saya mimpi. Sepertinya saya ini sama Tuhan itu diajak lihat pertandingan sumo. Waduh, lah heran ya. Kok dikasih mimpi lihat pertandingan sumo. Itu loh sumo yang Jepang yang gemuk-gemuk itu yang bertanding. Itu lihat pertandingan itu saya sama Tuhan. Lalu salah satu sudah menang. Lalu sudah ditabiskan. Marah-marah dia. Terus saya tanya sama Tuhan. Loh Tuhan itu sudah menang kok marah-marah. Kenapa ya? Coba kamu tak kasih tunjuk. Lalu saya dibawa sama Tuhan ke kamarnya sumo yang menang itu tadi. Yang marah-marah. Lalu saya dibawa ke kamarnya. Di kamarnya itu saya melihat, itu loh coba lihat kamu. Apa yang di dindingnya? Di dindingnya itu ada samurai. Gini, 2 samurai yang ditaruh di dinding lalu bersama-sama gini, 2 samurai. Ya melintang gini. Loh, kok kenapa samurai itu bisa membuat dia marah? Itu menjadi anten karena itu ada kuasanya yang lain. Di dalam samurainya itu ternyata jimat, ya. Samurainya itu mengandung ada jimatnya, sehingga disimpan di kamarnya, ditaruh di temboknya. Itu yang menjadi anten. Jadi kuasa kegelapan itu tadi kan sudah katakan musuh kita bukan darah dan daging, tapi yang tidak kelihatan ini nempel lah di situ karena itu juga disembayang-sembayangi. Jadinya apalagi kalau keris yang bisa berdiri itu, ya itu sudah jelas ada kuasa kegelapannya. Ya bukan lalu wah orangnya pinter sakti, enggak, itu kuasa gelap. Ya sehingga ditunjukkan itu saya jadi anten. Jadi jangan kita nyimpen sesuatu barang yang menjadi anten. Jadi dipisahkan. Ternyata saya punya 2 samurai yang taruh di gini di temboknya saya. Oh itu toh Tuhan. Jadi itu tidak boleh bisa jadi anten ya. Iya. Jadi akhirnya saya turunkan, saya bakar dalam nama Yesus. Ya. Besinya kan tidak bisa terbakar. Besinya kan ini kulit-kulitnya ini aja yang terbakar. Besinya saya ambil, saya buang di sungai. Ya, sungai di Jalan Katrangan itu kan ada sungai. Keluar, plung, sudah masuk di sungai itu. Dalam nama Yesus sudah hilang. Ya, sehingga kita juga harus berani. Berani apa? Berani dipisahkan untuk supaya kita tidak terganggu di dalam mengikut Tuhan. Mungkin ada jimat-jimat, oh ini dari orang tua dulu loh. Saya enggak ngurus kok. Itu jadi anten. Jadi jangan sampai kita nih di rumah kita ada anten-anten yang mengganggu kerohanian kita. Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan yang mau intim ini jadi tidak bisa. Ya, sekarang kita tutup dengan satu ini coba lihat tuh, coba lihat ini. This dog just did something incredible. At first, you see a big dog jumping up, trying to pull down a tire hanging from a tree. The branch is high. Most dogs would have given up, but not this one. It runs off and grabs a chair, climbs up, and uses its front paws to balance against the tree trunk. It actually manages to pull the tire down. But it wasn't trying to play.
It was trying to save a friend. A small dog was struggling in the water, exhausted and barely able to stay afloat. The big dog dragged the tire over and pushed it into the water. The little one tried to grab it but slipped back. It was too weak. The big dog didn't give up. It pushed the tire again, and this time they gave it everything they had. The little dog bit down hard, and the big dog pulled with all its strength. Finally, the puppy was dragged to safety. It survived, all thanks to a clever, loyal friend. Coba lihat dari gambaran itu, anjing saja bisa punya belas kasihan. Padahal tadi kita kalau mau membawa damai, kita mengejar kekudusan, kita juga harus berbelas kasihan kepada yang lain. Anjing saja, lihat anak anjing yang temennya mungkin bermain, itu mau tenggelam di kolam, dia kok bisa punya pikiran sampai bisa mengambil itu ban yang di pohon, nggak bisa mengeluarkan, kok bisa ngambil untuk kursi untuk dia supaya bisa naik dan mengambil keluar untuk menyelamatkan itu. Coba kita ya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Orang-orang di luar sana itu banyak yang belum diselamatkan. Kita juga mau datang kepada mereka dengan membawa damai dan memelihara kekudusan kita menjadi contoh supaya orang-orang yang di luar itu juga melihat perbuatan kita yang menjadi contoh. Mereka juga kita tolong. Seperti menolong itu tadi, belas kasihan. Kita punya belas kasihan kepada orang-orang di luar sana yang baik-baik. Banyak teman saya yang baik-baik ya, tetapi belum di dalam Tuhan. Nah, ini kita punya belas kasihan kepada mereka untuk menarik mereka. Sama seperti anjing itu tadi, menarik anjing kecil ini supaya selamat. Tugas kita semua juga, termasuk saya, untuk juga menyelamatkan orang-orang di luar sana untuk dibawa kepada Tuhan yang benar, yang kita sembah di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, meteraikan setiap firman yang sudah kami taburkan siang hari ini di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami, membimbing kami, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu bersama-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang akan memampukan kami. Kalau kami sendiri seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak mampu. Tetapi bersama-Mu Tuhan, kami mau melakukannya. Sehingga kami boleh juga memenangkan berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Kristi. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ada pesan esensial yang Ibu Kristi sampaikan pagi hari ini tentang pursuing peace with all people and then pursuing holiness. Hidup damai dan kejar kekudusan. Kalau kita lihat dua kaki kita, ada kaki kanan dan kaki kiri, menjadi satu sokoguru untuk kita berdiri, ya. Dalam hal ini untuk melihat Tuhan ada dua hal yang saya melihat yang disampaikan oleh Ibu Kristi. Jadi berusaha hidup damai, kejar kekudusan. Hidup damai, kejar kekudusan. Dan kalau kita ingat di plat nomor mobil khususnya di Bali, apa itu? D dan K, DK. Jadi ingat pagi hari ini, damai dan kudus. Damai dan kudus. Kita akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan.
Berapa banyak yang seharusnya sudah menerima tapi masih belum terima, boleh lambaikan tangan. Dan perjamuan kudus ini yang bagi mereka yang sudah dibaptis, dan bagi yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu mengambil tubuh dan darah Tuhan. Sudah menerima semuanya? Kalau sudah, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau mati, ganti setiap pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu ini. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan sebagai penghormatan akan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, khususnya saat ini Tuhan akan kami sambut darah-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu segala dosa dan pelanggaran kami sudah dihapuskan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We thank you Lord. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu agung di atas kayu salib. Tercabik-cabik, mati, darah-Mu tercurah. Tapi satu hal yang Kau percaya, Kau sudah bangkit dari kematian itu ya Bapa. Oh biarlah itu menjadi sesuatu yang kami mengingatnya di dalam kehidupan kami dan kami memberitakannya sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwasanya kami dilayakkan untuk menyambutnya. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang Bapak Ibu, kita ingat sedikit dari Pak Jimmy tadi katakan, damai dan kudus, DK. Kalau pulang dari sini di kendaraan, jaga tetap kedamaian, tidak usah rebut-rebutan, tetap santai, jaga kekudusan, amin. Dan tadi dari Bu Kristi kita belajar tentang bahwa kudus itu artinya dipisahkan. Bapak Ibu tahu bahasa Perancisnya dipisahkan? Putus del, ya. Bilang kiri kanannya, aku putus del dari dunia ini, dipisahkan menjadi miliknya Tuhan, amin. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus itu memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menuntun engkau dalam terangnya ajaib, sehingga jalan-jalanmu dibuat berhasil oleh karena penyertaan dan tuntunan dan kuat kuasanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, Ia akan selalu senantiasa berada di sisimu, memimpin dalam memberikan hikmat, memberikan keterampilan dalam tanganmu dan membawa tiap langkahmu menuju jalan dalam kehendaknya. Diperbuat yang kau berhasil di dalam kehendaknya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin.
Selamat siang, selamat hari Minggu.